Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Keisha Cahaya. Jabatan aku di OSIS sebagai Humas 2 tahun angkatan 2020-2021. Nah, di sini aku mau umumin ke kalian siapa aja juara-juara dari perlombaan Maulid Nabi yang kemarin. Lomba yang pertama adalah lomba kaligrafi yang diperuntukkan untuk kelas 7. Juara ketiganya adalah Shirin Adia S dari kelas 76. Juara keduanya adalah M. Fabian Aldiori dari kelas 71. Dan juara satunya adalah Kezia Vanessa dari kelas 78. Yang kedua adalah lomba MTQ yang diperuntukkan untuk kelas 8. Juara ketiganya adalah Yunita Adelia kelas 86. Juara keduanya adalah Amanda Nurwijaya kelas 88. Dan juara pertamanya adalah Nirmala Aisyah N kelas 87. Lomba yang ketiga adalah lomba azan yang diperuntukkan untuk kelas 8. Juara ketiganya adalah Naufal Ataya kelas 86. Juara keduanya adalah M. Khairul Umam kelas 81. Dan juara pertamanya adalah Hilal Nurfadilah kelas 83. Dan lomba terakhir atau lomba keempat adalah lomba ceramah yang diperuntukkan hanya untuk kelas 9. Juara ketiganya adalah Ferdiansyah kelas 98. Juara keduanya Naila Saskia kelas 96. Dan juara pertamanya adalah Pandu Prihambudi kelas 97. Sekian informasi dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nirmala Shinawa, kelas 87, absen 32, dan saya mengikuti lomba memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, yaitu lomba MTQ surat Al-Ahzab ayat 21 sampai 25. A'udzu billahi minasyaitonir
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفور رحيما. وترد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله غفورا
Sadaqallahul azim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati para dewan juri, guru dan teman-teman sekalian, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Pandu Budi Sinatria dari kelas 97 akan membacakan sekaligus menceritakan tentang hikmah dari Maulid Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi sebelum kepada topik, saya ingin memberikan amanah dan juga pesan terhadap para teman-teman, guru dan dewan juri sekalian untuk tetap patuhi protokol kesehatan karena pada saat ini pandemi COVID-19 belum selesai. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan membacakan terlebih dahulu tentang sejarahnya kelahiran dari baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang juga merupakan bulan Maulid yang selalu jatuh pada tanggal 12 Rabiul Awal setiap tahunnya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal pada hari Senin tahun 570 Masehi atau tahun gajah pada masa itu karena disebabkan oleh serangan pasukan Abraha ke Ka'bah. Nabi Muhammad lahir dalam kondisi yatim, yakni ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib telah berpulang terlebih dahulu ketika Nabi Muhammad masih berada di dalam kandungan. Kemudian ibundanya Siti Aminah meninggal ketika Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun. Kemudian selanjutnya diurus oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib yang saat itu juga sebagai pemegang kunci Ka'bah. Dan beliau meninggal ketika Nabi Muhammad berusia 8 tahun. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad diurus oleh pamannya yang bernama Abu Thalib, ya, merupakan paman yang paling baik terhadap Nabi Muhammad SAW. Dan juga paman yang pertama kali mengajarkan kepada Nabi Muhammad tentang berdagang. Hingga saat ini berdagang pun sudah masuk menjadi sunnah. Ya. Hikmah dari Maulid Nabi besar kita Muhammad SAW yang pertama sudah pasti untuk mengingatkan kita semua untuk selalu bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Yang juga tertera di Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 56 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya selalu bersolawat kepada Nabi. Oleh karena itu, hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kalian kepada Nabi. Itu merupakan bagian utamanya untuk mengingatkan kita selalu bersolawat dan mengharap syafaat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu yang kedua adalah sebagai kegembiraan atas lahirnya baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Paman beliau yang paling membenci Islam sekalipun sangat senang akan kelahiran beliau, yang bernama Abu Lahab. Abu Lahab sendiri merupakan paman yang sangat menentang ajarannya Nabi Muhammad, tetapi beliau mendapatkan keringanan siksaan setiap hari Senin karena adalah hari lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pamannya sendiri yang bernama Abu Lahab itu, ketika Nabi Muhammad lahir, beliau merayakan acara itu secara besar-besaran. Bahkan beliau membebaskan salah satu budaknya yang bernama Suwaibah. Bahkan pamannya Nabi sendiri yang paling membenci Islam sekalipun sangat senang dengan kelahiran Nabi. Bagaimana dengan kita sebagai umat muslim? Apakah kita sudah senang? Atau kita hanya membid'ah-bid'ahkan? Itu jangan sampai seperti itu.
Lalu yang ketiga adalah sebagai suri tauladan yang baik, mencontohkan suri tauladan yang baik yang sudah disebutkan juga di Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Dari kata suri tauladan yang baik bagimu, berarti sudah seharusnya kita sebagai umat Islam yang mengidolakan, yang mempercayai Nabi Muhammad sebagai pemimpin para nabi dan manusia paling sempurna, kita sudah seharusnya mengikuti suri tauladan beliau. Kita menjalankan sunnah dan kewajiban dan menjauhi larangannya. Kemudian untuk mengingatkan kita selalu menjalankan sunnah dan juga mengikuti kitabnya. Seperti Rasulullah SAW pernah berpesan, aku hanya memiliki 2 pesan untuk kalian. Dengan 2 pesan ini kalian akan selamat di dunia hingga akhirat. Apa saja pesannya itu? Yaitu kitab Allah dan sunnah Rasul. Berarti kita harus mengikuti apa yang tersebut di dalam kitab-kitab Allah, dan juga kita harus mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Sunnah-sunnah Rasul banyak. Bahkan ketika kita tersenyum sekalipun itu sudah masuk ke dalam sunnah. Dan itu pun sudah dijelaskan di dalam hadis yang berbunyi tabassumuka fi akhika huwa shadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah. Oleh karena itu, tersenyum juga sudah menjadi sedekah dan juga masuk kepada salah satu sunnah Rasul. Lalu sunnah Rasul yang lainnya adalah seperti berdagang, menyebarkan ilmu, ya balighulni walau ayah, sampaikanlah walaupun 1 ayat ya. Dan juga sunnah-sunnah Rasul lainnya banyak. Dan kita mempercayai kitab-kitab Allah, ya, seperti kita mengikuti apa yang namanya puasa, sholat, zakat dan lain-lain, berkurban ya. Hikmah-hikmah lainnya banyak dalam hikmah bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sedikit, banyak. Oleh karena itu, kita harus bisa mengikuti setidaknya sedikitnya mengikuti sunnah, mengikuti kewajibannya juga. Kalau kewajiban haruslah. Untuk sunnah kita bisa mengikuti, bisa tidak. Karena sunnah tidak masuk ke dalam wajib, kecuali sunnah muakkad yang mendekati wajib. Jadi kepada saudara-saudaraku sekalian, aku berpesan, kita patuhi kitab Allah, kita patuhi sunnah-sunnah Rasulnya, kita patuhi apa yang diberikan dan juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan sampai maulid-maulid ini dijadikan hal buruk oleh kita-kita ya. Kita maulid dari rumah saja, kita berzikir, bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa pandemi ini, supaya kita juga mencegah penyebaran dari COVID-19. Kemudian daripada itu, jangan sampai kita juga membid'ahkan dari maulid Nabi sendiri karena Nabi sendiri tidak melakukannya. Jangan sampai seperti itu. Ya. Karena sesungguhnya ketika maulid sudah pasti kita juga akan memanjatkan sholawat-sholawat. Contohnya adalah Tala'al badru alaina mi'asaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da. Itu merupakan salah satu sholawat yang ditujukan kepada Nabi Muhammad ketika beliau hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad ketika datang ke Madinah tersenyum. Setelah mendengar sholawat itu tersenyum lebar. Saking senangnya mereka disambut. Ada juga salah seorang sahabat ketika berada dengan Rasul, sahabat itu bersolawat untuk Rasulnya dan Rasulullah pun tersenyum. Karena Rasulullah tersenyum dengar solawat, apalagi kita, umat yang sudah jauh 14 abad lamanya, mengapa kita tidak bersolawat?
kita harus perbanyak sholawat kita, ikuti sunnah-sunnahnya, mengikuti kewajibannya, menjauhi larangannya. Itu sudah harus semestinya kita lakukan. Ya. Ketika Rasulullah, orang bersolawat kepada beliau, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wasallim, tersenyum Nabi. Biasanya tuh ketika kita berada di maulid, tim hadroh ya biasanya, Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi ballighul wasilah, dengan suara-suara merdu lainnya ya, dengan pukulan hadroh dan semacamnya. Rasulullah pun pasti senang akan hal itu, dan Rasulullah sangat senang dengan majelis-majelis. Bahkan ketika Rasulullah sendiri berkata, ketika engkau berada di kumpulan orang-orang yang beriman atau berada di dalam majelis, disitulah para malaikat sedang berkumpul. Mereka sangat senang dengan adanya majelis. Jadi jangan lupa kita untuk selalu bersolawat dan juga selalu mendoakan Nabi kita Muhammad SAW, dan kita selalu bersolawat agar kita juga insya Allah mendapatkan syafaat yang kelak di hari kiamat. Itu saja pesan-pesan dari saya. Semoga bermanfaat. Tetap patuhi protokol kesehatan, menjaga jarak, memakai masker dan sebagainya, dan tetap di rumah aja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.